7 akan membahas materi mengenai good governance dan clean governance. Nama anggota dari kelompok 7 pertama, Alfian Fajri dengan NIM 1220931931117. Kedua, Rita Ain Matik Satria dengan NIM 12209193118. Tiga, Ramadhani Dimas Pamungkas dengan NIM 12209193119. Keempat, Muhammad Islah Ramadan dengan NIM 12209193120. Good governance. Pengertian good governance. Istilah good governance berasal dari induk bahasa Eropa Latin yaitu governor yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi govern yang berarti menyetir atau mengendalikan, direct mengarah atau rule memerintah. Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah to rule with authority atau memerintah dengan kewenangan. Pengertian good governance menurut beberapa ahli. Menurut Coleman, governance merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran, salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Ketiga, menurut United Nations Development Program mendefinisikan good governance sebagai penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Prinsip-prinsip good governance. Ada 10 prinsip good governance, antara lain pertama, akuntabilitas, yakni meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Dua, pengawasan, yakni meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. Ketiga, daya tanggap, yakni meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali. 4. Profesionalisme, yakni meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya terjangkau. 5. Efisiensi dan efektivitas, yakni menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 6. Transparansi, yakni menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi. 7. Kesetaraan, yakni memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 8. Wawasan ke depan, yakni membangun daerah berdasarkan visi dan strategis yang jelas yang mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga memiliki rasa ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 9. Partisipasi, yakni mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. 10. Penegakan hukum, yakni mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian
dengan menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Adapun prinsip utama unsur good governance yakni 1. Akuntabilitas politik terdiri dari pertama, pertanggungjawaban politik, yakni adanya mekanisme penggantian pejabat atau penguasa secara berkala. Tidak ada usaha membangun monoloyalitas secara sistematis, dan adanya definisi dan penanganan yang jelas terhadap pelanggaran kekuasaan di bawah kerangka penegakan hukum. Kedua, pertanggungjawaban publik, yakni adanya pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas. Dua, transparansi atau keterbukaan dapat dilihat dari 3 aspek. Pertama, adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan. Kedua, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah. Tiga, berlakunya prinsip check and balance antar lembaga eksekutif dan legislatif. Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dan publik, di mana pemerintah harus memberikan informasi yang akurat bagi publik yang membutuhkan. 3. Partisipasi, melibatkan masyarakat terutama aspirasinya dalam pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah. Juga dilihat pada keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan dan rencana pemerintah termasuk pengawasan dan evaluasi. 4. Supremasi hukum aparat birokrasi, berarti adanya kejelasan prediktabilitasi birokrasi terhadap sektor swasta, dan dari segi masyarakat sipil berarti ada kerangka hukum yang diperlukan untuk menjamin hak warga negara dalam menegakkan pertanggungjawaban pemerintah. Persyaratan konsep supremasi hukum adalah A. Supremasi hukum. Setiap tindakan negara harus dilandasi oleh hukum dan bukan didasarkan pada tindakan sepihak dengan kekuasaan yang dimiliki. B. Kepastian hukum. Di samping erat kaitannya dengan rule of law, juga mensyaratkan adanya jaminan bahwa masalah diatur secara jelas, tegas, dan tidak diduplikatif serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. C. Hukum yang responsif. Hukum harus mampu menyerap aspirasi masyarakat luas dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan bukan dibuat untuk kepentingan segelintir elit. D. Penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif. Upaya yang mensyaratkan adanya sanksi, mekanisme menjalankan sanksi, serta sumber daya manusia atau penegak hukum yang memiliki integritas. E. Independensi peradilan, yakni prinsip yang melekatkan efektivitas peradilan sebagai syarat penting perwujudan rule of law. Tujuan good governance. Tujuan dari good governance menurut Amin Wijaya Tunggal adalah 1. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. 2. Pemerintahan menjalankan tugasnya dengan baik dan sehat. 3. Kegiatan pemerintahan dilakukan dengan transparan. Penerapan pelaksanaan prinsip good governance secara optimal akan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan yang ada dan akan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terkait. Tujuan dari good governance adalah penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak dalam jangka panjang dan dapat melindungi kesejahteraan masyarakatnya. Manfaat good governance. Manfaat good governance yang pertama adalah meminimalkan agency cost, yakni biaya-biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang. Biaya ini bisa berupa kerugian yang timbul karena pemerintah telah menggunakan sumber daya yang ada untuk kepentingan pribadi sehingga dapat menimbulkan kerugian. 2. Meningkatkan kinerja pemerintahan. Suatu pemerintahan yang dikelola dengan baik
dan dalam kondisi pemerintahan yang sehat akan menarik simpati masyarakat untuk ikut serta mau ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan. Ketiga, memperbaiki citra pemerintahan. Citra pemerintahan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan pemerintah di mata masyarakat dan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan good governance. Pertama, faktor manusia pelaksana. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan good governance sebagian besar tergantung pada pemerintah daerah yang terdiri dari unsur pimpinan daerah dan DPRD. Di samping itu, terdapat aparatur atau alat perlengkapan daerah lainnya, yakni para pegawai daerah itu sendiri. Kedua, faktor partisipasi masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan good governance juga tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakat. Masyarakat di daerah, baik sebagai sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah. Salah satu wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pencapaian good governance adalah dengan sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, faktor keuangan daerah. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self-supporting dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat pencapaian good governance di daerah yang membutuhkan dana atau finansial. Keempat, faktor peralatan. Faktor peralatan juga tergolong penting dalam pelaksanaan dan pencapaian good governance. Dalam pengertian ini, peralatan adalah setiap alat atau benda yang dipergunakan untuk memperlancar dan mempermudah pekerjaan gerak dan aktivitas pemerintah dalam upaya pencapaian dan perwujudan good governance. Kelima, faktor organisasi dan manajemen. Faktor organisasi dan manajemen mempengaruhi pelaksanaan good governance karena organisasi dan manajemen meliputi fungsi manajemen, planning, organizing, activating, and controlling. Diperlukan adanya organisasi dan manajemen yang baik. Selanjutnya, yaitu ciri dan karakteristik good governance. Apa saja sih ciri dan karakteristik good governance itu? Meotia menyebutkan elemen-elemen good governance terdiri dari 4. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri dibagi menjadi 2, yaitu akuntabilitas politik dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas politik yakni adanya mekanisme pergantian pejabat atau penguasa, serta ada definisi dan penanganan yang jelas terhadap pelanggaran kekuasaan di bawah rule of law. Yang kedua yaitu akuntabilitas publik. Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan publik, sebagaimana pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelayanan publik yang diberikan. Elemen yang kedua yaitu adanya kerangka hukum dalam pembangunan. Dari sudut aparat birokrasi, elemen ini berarti adanya kejelasan dan pendidikan dari abdi negara terhadap sektor swasta. Dari sudut masyarakat sipil, elemen ini berarti adanya kerangka hukum yang diperlukan untuk menjamin hak-hak warga negara dalam menegakkan akuntabilitas pemerintah. Elemen yang ketiga yaitu informasi. Bahwa informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah dapat dijangkau oleh politik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. Elemen yang keempat, transparansi, yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Selain Mutia, Wibisono juga berpendapat karakteristik good governance menurut Wibisono diperluas dan diuraikan menjadi 7 ciri, antara lain
Yang pertama, yaitu pengelolaan sumber daya alam. Kedua, integritas diri para politisi, para penegak hukum, dan elit intelektual. Ketiga, pluralisme dalam sistem politik dengan adanya pihak oposisi yang efektif. Keempat, media massa yang independen. 5. Independensi lembaga peradilan. Yang keenam, proses pelayanan publik yang efisien dengan standar profesionalisme yang tinggi dan menjunjung tinggi integritas. Yang terakhir, yaitu adanya aturan anti korupsi yang jelas dan tegas. Selanjutnya, yaitu good governance di Indonesia. Bagaimana sih keadaan good governance di Indonesia? Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi, yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama 12 tahun ini, penerapan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama good governance. Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan iklim good governance yang baik. Di antaranya ialah mulai diupayakannya transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN, sehingga memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan dalam proses pengawasan pengelolaan APBN dan BUMN. Oleh karena itu, hal tersebut dapat terus menjadi acuan terhadap akuntabilitas manajerial dari sektor publik tersebut agar kelak lebih baik dan kredibel ke depannya. Undang-undang, peraturan, dan lembaga-lembaga penunjang pelaksanaan good governance pun banyak yang dibentuk. Hal ini sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan sektor publik pada era Orde Lama yang banyak dipolitisir pengelolaannya, dan juga pada era Orde Baru di mana sektor publik ditempatkan sebagai agen of development, bukannya sebagai entitas bisnis, sehingga masih kental dengan rezim yang sangat menghambat terlahirnya pemerintahan yang berbasis good governance. Diterapkannya good governance di Indonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan saja, akan tetapi hal tersebut mampu membawa dampak positif terhadap badan usaha dan pemerintah. Dengan landasan yang kuat, diharapkan akan membawa bangsa Indonesia ke dalam suatu pemerintahan yang bersih dan amanah. Clean government berasal dari kata bahasa Inggris yang bila diterjemahkan secara dalam bahasa Indonesia berarti pemerintahan yang bersih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan, menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di suatu negara. Istilah clean government pada dasarnya menunjukkan pada penyelenggaraan pemerintah yang mendapatkan amanat dan tanggung jawab bersama elemen terkait untuk memuaskan kebijakan dan melakukan tindakan atau cara untuk mengarahkan mengendalikan masalah masyarakat dalam suatu negara. Dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi dan nepotisme. Terkait dengan
clean government disebutkan bahwa penyelenggaraan negara adalah 1. Pejabat negara harus menjalankan fungsi eksekutif. 2. Pejabat negara yang menjalankan fungsi legislatif. 3. Pejabat negara yang menjalankan fungsi yudikatif. Sementara dalam ketetapan MPR RI nomor 11 MPR 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, pasal 2 disebut penyelenggaraan negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kesimpulan, clean government sebagai para penyelenggara pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun pejabat lain yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan suatu negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih serta memiliki itikat baik. Selanjutnya, dalam clean government terdapat asas-asas umum dalam penyelenggaraannya. Adapun asas-asas umum penyelenggaraan clean government adalah: yang pertama, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. 2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. 3. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang kelima, asas proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Yang keenam, asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, apa sih perbedaan dari good government dan clean government? Di Indonesia, substansi wacana good governance dapat dipadankan dengan istilah pemerintah yang baik, bersih, dan berwibawa. Pemerintah yang baik adalah sikap di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Selanjutnya, pemerintahan yang bersih atau clean government adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan tanggung jawab. Sekian, terima kasih.